Guru akan menyampaikan tentang materi pengembangan karakter. Ini kelanjutan dari materi yang sebelumnya Mem Ika sudah jelaskan, yaitu materi tentang misi sekolah mengenai pengetahuan dan keterampilan. Oke, kali ini Bu Guru langsung aja kepada materi pengembangan karakter. Pengembangan karakter di sekolah dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan karakter dan budaya sekolah. Untuk pendidikan karakter di sekolah yaitu penanaman nilai-nilai sekolah atau dikenal juga dengan school value. Dan yang kedua adalah budaya sekolah. Kalau budaya sekolah itu pembiasaan-pembiasaan di rumah ataupun di lingkungan. Baik, Bu Guru akan mulai saja yang pertama, yaitu pendidikan karakter tentang nilai sekolah. Kalau kalian sekolah di SMPK atau di SMPK Cakra atau di Apenan, pasti kalian sudah tidak asing lagi dong dengan school value DGTM. Apa itu? Disiplin, jujur, terampil, dan mandiri. Baik, Bu Guru akan kupas satu persatu agar lebih jelas. Yang pertama adalah disiplin. Oke, disiplin pasti berkaitan dengan aturan, ya. Nah, oleh karena itu, disiplin sekolah di SMK juga terdiri dari berbagai macam, yaitu yang pertama, disiplin berpakaian. Bagaimana sih disiplin berpakaian itu? Ya tentunya berkaitan dengan seragam yang digunakan di sekolah. Jadi kalian gunakan sesuai dengan harinya ya. Ini akan lebih lanjut lagi dijelaskan di bagian tata tertib. Guru hanya ulas sedikit. Oke, yang kedua yaitu disiplin berpenampilan. Berpenampilan itu bagaimana rambutmu harus rapi dan tidak boleh warna-warni. Harus warna rambutmu yang asli ya. Kemudian selain itu, penggunaan aksesoris yang tidak berlebihan dan cara berbicara kalian yang sopan. Untuk yang ketiga, disiplin belajar. Nah, disiplin belajar karena dulu kita tatap muka, berarti disiplin belajar mulai dari kita belajar, proses pembelajaran, yang istirahat dan pulang harus tepat waktu. Sedangkan karena situasi begini, berarti kita pembelajaran secara daring. Itu pun juga sama, kalian akan diberikan jadwal. Jadi ketika mulai, penilaian, penugasan, dan ulangan, kamu harus tepat waktu juga. Oke, dan yang terakhir, kedisiplinan lingkungan. Nah, kedisiplinan lingkungan berarti berkaitan dengan kebersihan. Nah, karena kalian di rumah, berarti kamu harus disiplin untuk membersihkan lingkungan rumahmu dan sekitarmu. Nah, itulah tentang kedisiplinan. Sekarang, yang kedua, Bu Guru akan menjelaskan tentang nilai sekolah, yaitu jujur. Oke, Bu Guru yakin kalian yang nonton ini semuanya jujur, ya. Jujur itu apa sih? Berarti jujur itu kan menyatakan sesuatu apa adanya, tidak ditambahkan atau dikurangi, ya. Contohnya bagaimana? Contohnya dalam pembelajaran berarti kita harus percaya diri ketika kita mengerjakan tugas. Tidak kita untuk melihat ke kanan, ke kiri, ke teman, dan ke semuanya, ya. Jadi harus kerjakan sendiri. Itu contoh dari jujur. Selain itu berarti kita juga selalu berjujur dan tidak berbohong, lalu tidak mencuri dan sebagainya ya. Oke, dan pesan Bu Guru, jujur itu mahal harganya. Ingat, jujur itu mahal harganya. Kenapa? Karena sekali kamu berbohong, maka kamu tidak akan dipercaya oleh siapapun, sekalipun kamu berkata benar, ya. Jadi kita tidak boleh berbohong, ya. Oke, selanjutnya yaitu keterampilan atau terampil, ya. Terampil itu berarti kecakapan kita menyelesaikan sesuatu. Ya, terampil di sini kalau dalam pembelajaran berarti berkaitan dengan akademik, terampil dalam mengerjakan tugas ataupun terampil ketika kamu praktekum kalau ada praktekum. Dan yang kedua, terampil dalam minat atau bakat kalian. Tidak usah khawatir, di sekolah ada ekstrakurikuler untuk menampung keterampilan kalian, baik di bidang olahraga ataupun seni, ya. Itu untuk terampil. Dan yang terakhir yaitu tentang mandiri. Apa itu mandiri? Berarti mandiri itu tidak tergantung pada orang lain. Jadi semuanya kalian lakukan sendiri. Nah, di sekolah ini mandiri dalam hal apa aja sih yang ditekankan? Yaitu dalam proses berpikir dan juga bertindak. Contohnya apa? Dalam menyelesaikan tugas tadi kita mandiri ya, nggak lihat teman dan sebagainya, kecuali tugas itu dikerjakan secara berkelompok. Lalu apalagi? Yaitu menentukan rencana kalian setelah lulus SMA. Apakah kalian ingin bekerja ataupun melanjutkan kuliah? Nah, kamu dari sekarang harus sudah mandiri berpikir untuk masa depanmu. Nanti bagian ini akan dikupas tuntas oleh Ibu Maria. Ya, jadi kamu jangan kemana-mana, selalu perhatikan
PDTM. Nah, sekarang yang terakhir, pengembangan dari budaya sekolah. Apa aja sih yang di sekolah ini? Yang pertama adalah budaya membaca atau literasi. Budaya membaca atau literasi ini sebenarnya tidak harus membaca buku saja. Ingat ya, sekarang sudah era globalisasi, era digital. Dengan HP-mu kamu bisa menguasai seluruh dunia hanya dengan satu genggaman, yaitu gadgetmu. Silahkan gunakan semaksimal mungkin untuk mencari informasi yang bermanfaat dalam hal literasi. Oke, yang kedua adalah refleksi. Refleksi yang dilakukan oleh sekolah yaitu setelah pembelajaran. Ya, ini sebagai alat untuk evaluasi. Selain itu juga untuk memotivasi kalian agar selalu semangat belajar. Yang ketiga yaitu pembudayaan atau kebiasaan diri hidup bersih. Ya, dan yang keempat adalah hemat dan menabung. Nah, sekolah sudah memberikan kartu pelajar sekaligus kartu ATM. Nah, apa sih tujuannya sekolah memberikan itu? Sebenarnya tujuan lainnya adalah agar kalian lebih hemat dan menabung di bank. Ya, itu dulu dari Bu Guru untuk pengembangan karakter. Jadi kalian harus tetap semangat, menjadilah karakter yang baik dan tidak usah ragu sekolah di SMA kan. Karena di SMA kan, yaitu tadi apa? Mem Ika kemarin mengembangkan pengetahuan kalian, keterampilan dan juga yang Bu Guru sampaikan, yaitu karakter yang berkualitas. Demikian penyampaian dari Bu Guru tentang pengembangan karakter. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk masa depan kalian. Semangat, go for me!